بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis mubarakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba'in tabi'in. Kita juga berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita sampaikan juga kepada muallif, penulis dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, Al-Imam Al-Habib wal-Alamah An-Nasib As-Sayyid Abdullah ibn Al-Husain ibn Tahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa ridwanullahu alaihi. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan terakhir kita telah sampai pada penjelasan makna syahadat, kemudian dilanjutkan dengan rukun syahadat, kemudian dilanjutkan terakhir pekan lalu adalah syarat dua kalimat syahadat atau lebih khusus syarat la ilaha illallah. Diambil dari apa yang diucapkan oleh seorang tabi'in bahwa miftah itu atau miftahul jannah itu la ilaha illallah. Miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Wahab bin Munabbih kemudian beliau mengatakan bahwa yang namanya miftah pasti punya gerigi. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para ulama, disimpulkanlah gerigi-gerigi tersebut adalah syarat diterimanya la ilaha illallah dan juga syarat sempurnanya la ilaha illallah. Ada berapa syaratnya? Ada 7. Apa saja? Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu, kemudian was-siddiqu atau was-sidqu, kemudian wal ikhlasu wal mahabbah. Ada 7 ya. Ada 7 syarat diterimanya la ilaha illallah kita, syahadat kita, dan juga syarat sempurnanya syahadat kita. Baik. Setelah itu kemudian muallif mengatakan di sini, setelah mengatakan an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, maka kemudian beliau melanjutkan kalimatnya dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-Wahid. Al-Wahid. Kemudian Al-Ahad, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Awwal, Al-Qadim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Baqi, Ad-Daim, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'alul lima yurid, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dilanjutkan mausufun bikulli kamalin munazzahin an kulli naqsin. Di sini muallif langsung mengatakan bahwa Allah itu Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini bahwa Dia adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah yang Al-Wahid. Al-Wahidul Ahad. Wahid dan juga Ahad. Apa maknanya wahid dan apa maknanya ahad? Apa maknanya wahid, apa maknanya ahad?
Wahid itu apa? Satu. Wahid itu satu. Kalau ahad? Awal ada lagi, al-awwal. Beda lagi. Al-awwal. Apa Ustaz? Al-wahidul ahad. Apa itu wahid, apa itu ahad? Dari sisi bahasa, sebagian ulama mengatakan sama. Dari sisi bahasa, muradif atau istilahnya sinonim, seperti dikatakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengatakan bahwa al-wahidul ahad ini secara sisi bahasa bisa disebut muradif, bisa disebut sinonim, maknanya sama. Akan tetapi dalam sisi penggunaannya kadang mengalami perbedaan. Wabil khusus ketika al-wahid dan al-ahad disandarkan sebagai nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini memiliki perbedaan. Kalau wahid dan ahad sama, ya sudah cukup saja Allah itu al-wahid. Tidak perlu disebut al-ahad. Maka apa kata para ulama? Memang para ulama berbeda pendapat mengenai apa sih perbedaan yang signifikan, perbedaan inti yang paling bisa membedakan antara al-wahid dengan al-ahad. Di antara pendapatnya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud al-wahid, ini untuk menunjukkan bikam. Jadi berapa, untuk menunjukkan berapa. Ini namanya al-wahid. Artinya apa? Artinya Allah itu cuma satu. Walaupun kalau secara angka ada wahid, ada itsnain, ada tsalas, maka Allah itu satu, bukan itsnain, bukan tsalas, wahid. Ya. Bukan itsnain, bukan tsalas. Kemudian al-ahad ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyendiri, infiradiyah, tunggal, tidak terbagi-bagi. Dan tidak memiliki atau tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu dari sisi wahid, maka kemudian al-ahad itu tunggal, la yatazazza. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang semisal dengannya. Kenapa? Karena al-ahad menunjukkan linnau. Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi. Seperti apa yang diyakini oleh orang-orang siapa yang membagi Tuhan? Orang-orang Kristen. Membagi pribadi Tuhan menjadi tiga, yang disebut Trinitas atau Tritunggal. Kalau dalam Hindu ada namanya Trimurti dan lain sebagainya, ya. Mereka beranggapan bahwa Allah itu satu dalam tiga dan tiga dalam satu. Bingung nggak? Bingung kan? Ya. Mereka membagi Allah itu tiga. Ada Bapa, kalau Protestan ada Bapa, ada Ruhul Kudus, ada Yesus, ada Isa alaihissalam. Tiga. Tapi mereka itu satu katanya. Terbagi-bagi, Allah terbagi-bagi dalam beberapa pribadi. Ini tidak ada kalau dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Allah itu ahad tunggal. Tidak terbagi-bagi. Tidak terbagi-bagi. Kemudian kalau menurut Katolik ada apa? Ada Bapa, kemudian ada Bunda Maria dan ada Yesus. Ini terbagi-bagi. Dalam Islam tidak seperti itu. Keyakinan kita Allah itu sudah Maha Satu dan tidak terbagi-bagi. Dan tidak terbagi-bagi. Dan tidak ada yang semisal dengannya. Dari sisi sifat-sifatnya, dari sisi nama-namanya, dari sisi zatnya tidak ada yang serupa dengannya. Maka dari itu al-wahidul ahad ini digandeng untuk menunjukkan bahwa Allah itu satu dan hanya satu-satunya. Allah itu satu dan hanya satu-satunya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Begitu. Ini penekanan antara al-wahid dan ahad. Jadi ahad itu untuk memutuskan semua yang menunjukkan ada sesuatu selain Allah. Baik itu dari sisi namanya, sifatnya, atau kedudukannya. Sehingga ketika kita mengatakan Allahu ahad, ya Allah itu satu, tunggal, esa. Jadi esa atau tunggal itu sebetulnya terjemahannya lebih tepat untuk al-ahad. Kalau al-wahid itu satu, bukan dua, bukan tiga. Ilah yang kita sembah cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ahad satu-satunya dan tidak terbagi-bagi. Dan tidak
terbagi-bagi ya. Mau terbagi-bagi zatnya, jangan kita pikirkan juga Allah itu zatnya bisa dibagi-bagi. Maksudnya kayak gimana? Begini. Kalau kita berbicara makhluk, misalnya manusia, yang namanya tubuh manusia itu sebetulnya kan bagian dari partikel-partikel yang kecil. Betul nggak? Ya, tubuh itu terdiri dari apa? Terdiri dari kaki, terdiri dari tangan, terdiri kepala, terdiri dari badan. Kemudian kita potong, ada kepala. Kepala terdiri dari apa? Terdiri dari telinga, mata, hidung, mulut, rambut. Kemudian kita masuk ke mata. Mata terdiri dari apa? Ada apa di sana? Ada retina dan lain sebagainya. Ada sel-sel yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin. Nah, itu namanya terbagi-bagi. Tapi Allah jangan antum pikirkan seperti itu. Jangan pernah antum bayangkan Allah itu seperti itu. Nggak boleh. Apa yang terlintas di benak antum itu bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dibersihkan. Jangan bayangkan Allah itu terdiri partikel-partikel. Jangan, nggak boleh. Itu namanya berarti bisa salah satu aliran yang disebut mujassimah, ya, menjisimkan Allah seperti jisimnya makhluk. Itu nggak boleh. Jadi Allah itu punya mata, punya kaki, tapi seperti manusia, nggak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dia punya mata, punya tangan, punya kaki, sudah cukup, jangan dilintaskan di pikiran kita. Sudah cukup, jangan dilintaskan di pikiran kita. Ya, begitu. Jadi jangan dikaifkan. Kaif itu apa? Dibagaimanakan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Ar-Rahman al-Arsh, bukan. Ini yang lafadznya lafad mirip seperti lafad manusia, seperti lafad jism, mirip seperti lafad jism. Sami'un basir enggak? Misalnya fauqa aidihim. Fauqa aidih, ya. Atau misalnya bi aidihim. Ya, atau kemudian apa lagi? Lafad-lafad yang lain. Atau misalnya kok jadi saya lupa ayat-ayatnya. Intinya ketika kita membaca bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lahul wajh, ada lafad wajh, ada kemudian lafad yad, ada kemudian lafad apa lagi? Lafad qidam, ada kemudian lafad apa lagi? Lafad yang itu kok kayak manusia begitu ya. Misalnya kulla syai'in halkun ila wajha, misalnya seperti itu. Maka jangan antum bayangkan bahwa wajahnya Allah itu seperti wajah manusia. Terdiri dari apa? Yang terdiri dari otot, terdiri dari urat, terdiri dari apa? Aliran darah. Itu nggak boleh. Itu namanya membagi-bagi berarti. Itu nggak boleh. Terus wajahnya kayak gimana? Jangan bertanya seperti itu. Bertanya seperti itu bid'ah. Bertanya seperti bid'ah kata Imam Malik. Jangan bertanya wajahnya Allah kayak gimana. Itu nggak boleh. Pertanyaan bid'ah. Namanya pertanyaan apa? Pertanyaan bid'ah. Jadi udah cukup, terus kayak gimana? Ya udah begitu aja. Selesai. Kemudian ada madhab yang kedua, madhab khalaf, yang nanti mereka mentakwil. Tapi madhab salaf adalah menetapkan apa adanya. Sudah dicukupkan seperti itu. Ya. Jadi ketika kemudian kita berkaitan Allah itu al-ahad, tidak terbagi-bagi pada partikel-partikel lain, tidak terbagi-bagi pada seperti apa namanya, individu-individu atau entitas-entitas yang lain. Intinya Allah itu satu dan satu-satunya. Ya, intinya Allah itu satu dan satu-satunya. Begitu. Jadi jangan pernah membayangkan zatnya Allah Azza wa Jalla. Karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Yang suka membayang-bayangkan zat Allah itu perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dalam kitab mereka yang sudah diubah-ubah sampai diukur. Jadi pundaknya Allah itu panjangnya seberapa meter gitu, sampai kayak gitu. Tingginya Allah itu berapa meter, itu sampai diukur gitu. Ini adalah perbuatan yang jelas-jelas kekufuran, tidak boleh. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, surga saja tidak bisa dibayangkan. Antum coba bayangkan sesuatu yang paling indah yang kira-kira antum temui di surga. Coba bayangkan sekarang. Sesuatu yang paling indah yang kira-kira antum bayangkan itu ada di surga. Terbayang nggak? Terbayang? Udah terbayang? Sesuatu yang paling indah yang kira-kira antum temui di surga. Terbayang? Nah itu surga bukan itu. Bukan yang ada di bayangan antum, itu bukan surga. Surga itu lebih dari itu. Faham nggak? Apalagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah mengkaifkan Allah. Bila kaif.
kita mengimani sifat-sifat Allah itu bila kaif, tanpa membagaimanakan, tanpa bertanya bagaimananya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal. Ya, Allah adalah yang pertama sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya saya sering sampaikan, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Paham enggak? Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Kenapa? Karena Allah yang paling pertama. Bahasa itu makhluk bukan? Bahasa itu kata-kata, kalimat itu makhluk bukan? Berarti adanya sebelum Allah atau setelah Allah? Setelah Allah. Maka kalimat ada, kalimat hadir, apa yang saya ucapkan semuanya, ini adanya setelah Allah. Allah itu al-awwal. Sebelum makhluk itu diciptakan, ya Allah sudah ada. Begitu. Sudah ada. Al-awwal. Allah al-awwal. Kemudian al-qadim. Alladzi la yakunu wujuduhu min ghairi. Jadi al-qadim terdahulu, maksudnya Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk apa? Untuk menjadikan dia ada. Kalau makhluk, manusia, kita ada karena apa? Kan diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah tidak diciptakan. Yang namanya Allah itu menciptakan, bukan diciptakan. Jangan dipikirkan. Jangan mikir kemudian kalau nggak diciptakan gimana adanya. Jangan mikir. Itu mengkaifkan Allah lagi nantinya. Jangan pernah bertanya bagaimana untuk sifat-sifat Allah. Jangan pernah bertanya bagaimana untuk sifat-sifat Allah. Nggak boleh. Ini pertanyaan kaif. Ini adalah pertanyaan bidah. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, Allah itu yadhak, tertawa ya. Antum jangan bayangkan bagaimana tertawanya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh bayangkan. Seperti itu. Tidak boleh membayangkan. Kemudian al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Ay alladzi yaqumu bi nafsihi. Yakni berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Hayyu, hidup. Kemudian qayyum, itu tidak butuh bantuan yang lain. Kalau langit kemudian dia bisa tegak atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau api bisa jadi panas, itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Api itu selalu panas enggak? Hukum asalnya selalu panas. Sama Allah begitu. Tapi mungkin enggak api dingin? Ya mungkin, kalau Allah berkehendak. Artinya api masih membutuhkan sesuatu selain dia. Manusia apalagi, kita lemah. Jangankan membutuhkan sesuatu yang lebih besar, dengan yang sesama pun kita saling membutuhkan. Itu manusia. Kalau Allah enggak. Al-Hayy, hidup, dan hidupnya ini Al-Qayyum. Ya, tidak membutuhkan sesuatu selainnya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kemudian Allah menciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas? Katanya enggak butuh sesuatu selain Allah. Apa jawabannya? Enggak. Kenapa kemudian kalau misalnya dikatakan untuk sebagai wasilah, misalnya dalam penerimaan wahyu, kenapa butuh itu? Yang butuh itu Allahnya atau manusianya? Manusianya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, maka sebetulnya malaikat ini bukan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka membutuhkan perantara, misalnya dalam penerimaan wahyu. Kita berbicara malaikat yang lain, misalnya malaikat yang menurunkan hujan siapa? Mikail. Allah bisa nggak nurunin hujan sendiri? Kenapa kau harus menciptakan malaikat Mikail? Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang beragam, yang jumlahnya sangat banyak, yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya, itu semata-mata untuk menunjukkan kuasanya pada seluruh makhluknya.
untuk menunjukkan kuasanya pada seluruh makhluknya. Baik, saya mau nanya, kalau seorang raja yang berwibawa, yang terpandang, yang terhormat, itu raja yang melakukan segala sesuatunya sendiri, atau raja yang punya pasukan banyak, yang punya pembantu banyak untuk melaksanakan tugas-tugasnya? Yang punya pasukan banyak dan pembantu banyak kan? Ngapain raja sendirian gitu? Walaupun itu kadang-kadang bisa dilakukan, tapi kalau misalnya raja yang melakukan semuanya sendiri, ya bukan raja namanya. Ya enggak? Ya bukan raja namanya kalau dia melakukan semuanya sendiri. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin minim gerakannya. Paham enggak? Semakin berkuasa seseorang, maka gerakannya semakin sedikit. Semakin banyak dia bergerak, berarti semakin tidak berkuasa sebetulnya. Makanya kalau raja pengen minum, butuh jalan buat ngambil air, butuh kayak gitu. Bukan raja kalau masih kayak gitu. Tinggal air. Pengen makan, makan. Bukan yang masak sendiri. Kalau yang masak sendiri itu bukan raja berarti. Jomblo itu. Ya, bujang. Ya kan? Artinya untuk menunjukkan kuasanya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Untuk menunjukkan bahwa Allah sangat berkuasa. Jumlahnya berapa malaikat? La ya'lamu junuda illa hu. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlahnya malaikat itu tidak ada yang mengetahui. Di langit pertama itu penuh dengan malaikat. Langit kedua penuh dengan malaikat. Langit ketiga penuh dengan malaikat. Sampai langit ketujuh penuh dengan malaikat. Sampai ada yang memikul arash. Hamalul arash. Artinya apa? Artinya Allah menunjukkan bahwa dia adalah zat yang paling berkuasa di alam jagat raya ini. Bukan bumi saja ya, jagat raya. Di alam jagat raya. Baik. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah abadi. Al-Baqi itu adalah abadi. Alladzi la yazulu ba'da fana'il khalqi. Adalah zat yang tidak pernah mengalami kehancuran setelah seluruh makhluknya hancur. Kapan itu seluruh makhluknya hancur? Hari kiamat. Tidak ada yang tersisa selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memutuskan untuk membangkitkan kembali. Ya. Jadi ketika sehari kiamat, yang hancur jangan dibayangkan yang hancur itu cuma manusia. Atau jangan dibayangkan ada bencana di bumi, bukan. Tapi si buminya hancur, mataharinya hancur, bulannya hancur, planet-planetnya hancur, bintangnya hancur, semuanya hancur lebur. Jadi jangan dibayangkan seperti film. Film apa misalnya? Ada film Armageddon, ada film 2012, ada film apa lagi tuh tentang kiamat. Itu hanya bencana biasa. Itu bukan kiamat. Kiamat itu bukan kemudian ada air meluap, bukan kemudian ada meteor jatuh, bukan. Kiamat itu buminya yang hancur. Kalau buminya hancur, kita lari kemana? Ke Mars. Marsnya hancur juga. Ke Pluto. Plutonya hancur juga. Hancur semuanya. Itu namanya kiamat. Jadi kalau sudah seperti itu, ya nggak ada yang hidup lagi makhluk itu. Dan alam jagat raya itu hancur. Jagat raya itu hancur. Ya. Semuanya hancur. Kita tinggal di bumi. Bumi itu hanya salah satu planet dari galaksi Bima Sakti namanya. Pusatnya matahari. Galaksi itu ada berapa? Banyak. Hancur itu semuanya tuh. Hancur semuanya. Begitu. Makanya ketika ada orang masuk surga dikasih tanah seluas langit bumi, ya bagi Allah kecil. Jagat raya itu sangat luas. Bisa dibagi-bagi ke orang-orang Islam gitu. Kasarnya begitu. Jagat raya itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempatnya orang-orang Islam nanti ketika selesai perhitungan. Seperti itu. Hancur semuanya, baru Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan atau membangkitkan manusia dan juga jin serta malaikat.
Tapi Allah tidak pernah hancur setelah makhluk semuanya hancur. Ini namanya al-baqi. Kemudian ad-daim, ay alladzi la taghayyaruhu al-awqat. Yakni sesuatu zat yang tidak pernah mengalami perubahan disebabkan waktu yang berjalan. Kalau manusia, daim itu dawam, tetap selamanya. Kalau manusia tetap enggak? Enggak. Pertama brojol, bayi kecil kan ya. Kemudian beberapa tahun kemudian kelihatan agak gede, besar, tua, bungkuk, mati. Itulah manusia. Tapi Allah tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah itu tunggal. Makanya disebut ad-daim. Sesuatu yang dawam, selamanya tetap tidak pernah mengalami perubahan. Zatnya tidak berubah. Jadi tidak ada istilah waktu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itu makhluk. Paham nggak? Waktu itu makhluk bukan? Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah ada di mana? Di luar itu. Yang menguasai itu. Jadi dapat dikatakan Allah itu ada di luar batas ruang dan waktu. Tidak terikat dengan ruang dan tidak terikat dengan waktu. Ad-daim. Jadi Allah itu tahu masa lalu, tahu masa depan. Karena Allah yang menguasainya. Tapi kita selalu berada di masa kini. Ya, ini ad-daim. Kemudian apalagi al-khaliq. Maujudul makhlukat, yang menciptakan makhluk, al-khaliq. Ini sudah dipahami mudah insyaallah. Al-khaliq adalah zat yang menciptakan makhluk. Ar-raziq, yakni zat yang membagi-bagikan rizki kepada sesuatu yang hidup sampai dia meninggal dunia. Baik berupa apa? Baik berupa makanan, minuman, pakaian, usia, jodoh, itu rizki semuanya. Ar-raziq, zat yang membagi-bagikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Sampai kapan? Sampai makhluk tersebut mati. Jadi antum jangan pernah takut tidak mendapatkan rizki. Kenapa? Karena setiap orang itu sudah ada jatah rizkinya masing-masing selama dia hidup. Kalau jatah rizkinya habis, artinya dia mati. Selama dia hidup, jatah rizkinya itu pasti selalu ada. Jadi jangan takut gak ada rizki. Allah sudah menetapkan dan bagi-bagikan pada semua yang hidup. Tenang. Jadi kalau sudah begitu kan kita tenang ya. Oh ya tenang aja, mau ngapain lagi. Allah udah bagi-bagikan. Tapi ada perintah untuk fajmalu fit talab. Jadi ada perintah untuk mengambil rizki tersebut dengan cara terbaik. Itu perintahnya. Silahkan ambil rezeki dengan cara terbaik, dengan cara yang halal. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ar-raziq, al-alim. Yakni zat yang ilmunya tidak terbatas dan tidak membutuhkan zat lain untuk mendapatkan ilmu. Al-alim, tidak butuh zat yang lain untuk menjadi berilmu. Kalau kita bisa nggak otomatis langsung berilmu? Nggak bisa. Butuh sesuatu yang lain yang bisa mengantarkan pada ilmu dan pengetahuan. Tapi tidak bagi Allah. Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk mendapatkan ilmu, dan ilmunya ini tidak memiliki batas. Tahu semua hal. Al-alim, kemudian al-qadir. Ay alladzi lam yatani alaihi jalil wala haqir. Al-qadir, qadir itu artinya suatu ya zat yang maha apa? Mampu. Al-qadir. Ala kulli syai'in qadir. Mampu melakukan segala sesuatu tanpa ada yang bisa menghalanginya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala hujan gak ada yang bisa ngalangin. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala hamil gak ada yang bisa ngalangin.
walaupun nggak punya suami seperti Sayyidati Maryam. Jadi jangankan cuma membuat seorang wanita hamil, mudah bagi Allah. Menciptakan Nabi Adam dari ketiadaan pun bisa. Menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam pun bisa. Mudah sekali. Makanya kalau misalnya orang-orang Kristen mengatakan, kenapa kok kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan? Karena Yesus itu lahirnya ajaib, lahir tanpa bapa. Ada yang lebih ajaib dari Yesus? Nabi Adam, nggak punya bapak, nggak punya ibu, lebih ajaib. Kenapa nggak dijadikan Tuhan juga? Ya kan? Kayak gitu. Mudah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir. Kemudian fa'alul lima yurid. Fa'al itu melakukan, lima yurid. Ya Allah ini Subhanahu wa taala adalah zat yang la yu'jizu syai'in yuriduhu wa lam yamtani min syai'in talabu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada yang bisa melawan kehendaknya. Mirip qadir lah, mirip qadir. Kalau qadir itu kemampuannya tidak bisa dilawan, kalau fa'alu lima yurid ini apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ya, kenapa? Karena tinggal kun fayakun. Kata Allah jadi ya jadi. Kata Allah jadi ya jadi. Dan ini saling berhubungan antara iradah dengan kudrah, saling berhubungan. Iradah itu kehendak, keinginan Allah. Kudrah ini kemampuan untuk mewujudkan iradah tersebut. Kemampuan untuk mewujudkan iradah tersebut. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Masya Allah, ya, segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi, kana, yakni terjadi atau menjadi sesuatu, wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun, tidak pernah terwujud. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah pasti akan mewujudkannya, dan kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan pernah mewujudkannya. Maka sesuatu tidak akan pernah wujud. Ini makna dari lafaz Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, biasakan ucapkan insya Allah. Lafaz dari sya Allah. Sya itu apa? Sya itu artinya kehendak, berkehendak. Sya'a, telah berkehendak. Masya Allah maksudnya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah artinya adalah apabila Allah telah berkehendak. Apabila sya Allah, Allah telah berkehendak. Biasakan ucapkan insya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula, dan tidak ada kekuatan. Wala qudrah, tidak ada kekuatan, ya. Qudrah kemampuan. Qudrah itu kemampuan. Wala quwwata, dan tidak ada, sebetulnya mirip ya, qudrah kemampuan, wala quwwata illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bisa kuat untuk melaksanakan ketaatan, dan kita bisa kuat untuk menjauhi kemaksiatan, itu sesungguhnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa melaksanakan ketaatan karena Allah, kita bisa menghindari kemaksiatan karena Allah juga. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan nama-nama Allah. Masih ada sebetulnya lanjutannya. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan berkaitan dengan nama dan sifat Allah itu yang tadi telah disebutkan? Fadhal Ustaz. Kalau insya Allah apabila Allah telah berkehendak. Kalau biidznillah itu kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau dari si lafaz mirip ya. Dari si lafaz mirip, cuma kalau biidznillah itu biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu, hasilnya kayak gimana biidznillah. Biasanya digunakan untuk itu. Tapi kalau insya Allah itu kita belum melakukan sesuatu. Biasanya penggunaannya demikian. Wallahu taala a'lam. Ataupun kadang-kadang sebagian orang ada yang menggabungkan insya Allah biidznillah gitu ya. Enggak masalah. Bisa, secara penggunaan bisa, kalaupun digabungkan. Ada yang tanyakan? Fadhal Ustaz.
perkataan semua agama sama, ini bagaimana? Ini sebetulnya nggak ada hubungan dengan sifat Allah, tapi hubungannya dengan materi yang di awal. Ya, bahwa kewajiban kita adalah ad-dukhulu ilal Islam. Apa dalilnya masuk ke dalam agama Islam? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Mana dalilnya? Udkhulu fis silmi kafah. Yang pertama. Kemudian apa lagi? Inna dina indallahil Islam. Ini jelas. Inna dina indallahil Islam. Allah nyebut enggak nama agama selain Islam? Enggak. Allah nyebutnya apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa itu? Selain Islam. Selain Islam. Dalam hadis diperjelas orang-orang kafir itu siapa? Ahlul bait. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari para tabi'in, al-fitrah maknanya adalah al-Islam. Ya. Kecuali kedua orang tuanya, ila bawahi yuhawidanihi au yunassiranihi. Kecuali orang tuanya yang membuat dia menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani. Atau dalam riwayat yang lain ditambah au yumajisanihi, menjadi seorang Majusi. Artinya, agama selain Islam maka kafir atau musyrik. Tinggal milih mau kafir atau mau musyrik. Jadi agama selain Islam itu kalau tidak kafir, musyrik. Innalladzina kafaru, agama apa sih yang disebut kafir? Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Agama yang disebut kafir itu adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Selain itu disebut musyrik. Wal musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya tinggal milih kan. Selain Islam itu milih orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Begitu. Nggak ada pilihan yang ketiga. Maka kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, ya jelas banyak terbantah dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian, kalau ada orang Islam, ini dalil logikanya. Kalau ada orang Islam berkata, kenapa kok mereka mengatakan semua agama itu sama. Kita tanya sama dia, kenapa masih memeluk agama Islam? Kan sama aja semuanya. Kenapa nggak pindah aja ke Hindu, ke Buddha, ke Kristen gitu? Kita tanya ke orang Islam yang mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Dia ngaku Islam, tapi dia bilang seluruh agama sama. Maka kita tanya sama dia, kenapa masih beragama Islam sampai sekarang? Kalau dia mengakui seluruh agama sama, kenapa nggak bikin agama sendiri aja gitu? Jujur. Kayak si Nas, tahu Nas nggak? Bikin agama sendiri, Nasism katanya namanya. Dia lahir dalam keadaan Islam, kemudian ya seluruh agama sama lah, sudah saya bikin agama sendiri aja. Nah itu jujur berarti. Itu jujur berarti. Jujur, kafirnya itu jujur, kafir gitu. Keluar dari Islam, itu bikin agama sendiri. Ya. Tapi kan kalau di Indonesia kebanyakan nggak jujur ya. Kafirnya nggak jujur. Mereka masih ngaku Islam. Cuma mengatakan seluruh agama sama. Ya jelas beda. Jelas beda. Islam mengakui bahwa Allah itu satu dan tunggal. Kristen enggak. Samanya di mana? Apalagi kalau kita masuk ke dalam agama Buddha dan Hindu. Wah lebih banyak lagi Tuhannya, bukan cuma 3. Ya, setiap alam itu atau setiap kemegahan itu punya Tuhan. Api ada dewanya gitu kan. Air ada dewanya, sungai ada dewanya. Bahkan sampai ada istilah dewa perang, dewa matahari, dewa bulan, banyak sekali. Samanya di mana? Samanya di mana? Konsep awalnya saja sudah berbeda. Kita mengakui Allah itu Al-Wahidul Ahad. Ini konsep awal kita. Seperti itu. Kemudian konsep kedua apa? Muhammadun Rasulullah. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka, apakah ada agama-agama non-Islam yang mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi? Enggak ada. Berarti konsepnya sudah beda. Jadi kalau misalnya dikatakan semua agama itu sama, ya jelas beda. Jelas beda. Seperti. Apalagi kalau kita berbicara rincian syariat, makin banyak lagi perbedaan. Wallahu ta'ala a'lam. Khair, ada yang tanyakan? Enggak ada, kita lanjutkan. Tambahan berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan sifat yang wajib kita yakini dan kita tetapkan berdasarkan apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, kalau kita ingin ya, menyebutkan nama atau sifat Allah, maka tidak boleh diambil kecuali dari Al-Qur'an atau Sunnah. Cuma 2 dalil untuk menetapkan nama dan sifat Allah, cuma 2, Al-Qur'an, Sunnah. Nggak boleh pakai akal misalnya. Dikira-kira Allah itu kira-kira kayak gimana, itu nggak boleh. Menurut akal kita nggak boleh. Atau misalnya menurut ucapan seseorang, Allah ini begini, Allah itu begitu, itu juga nggak boleh. Walaupun dia ulama, tetap nggak boleh.
Jadi kalau dalam urusan akidah yang bisa ditetapkan itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalaupun ditambah ijma, tapi ijmanya harus ijma qauli, ijma yang disepakati secara ucapan. Dan itu pun tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, tidak mungkin bertentangan dengan Sunnah. Jadi tidak ada qiyas dalam masalah nama dan sifat Allah. Nggak ada qiyas. Qiyas itu analogi. Analogi tidak boleh dianalogikan. Allah punya mata, berarti, nah itu namanya analogi. Nggak boleh ya. Allah punya mata, berarti matanya, nah itu nggak boleh. Sudah tidak boleh. Tidak boleh ada qiyas dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa mendengar, berarti itu nggak boleh. Berarti apa? Misalnya ada orang yang kalau Allah mendengar, manusia mendengar, berarti sama dengan makhluknya, itu nggak boleh. Allah bisa melihat nggak? Makhluk bisa melihat nggak? Sama nggak penglihatan Allah dan penglihatan makhluk? Kayak gimana penglihatan Allah? Nah, bertanya seperti itu nggak boleh. Ya, tidak boleh bertanya. Kaif? Allah beristiwa di atas arsy, alal arsy istawa. Ya sudah, alal arsy istawa, sudah selesai. Jangan ditanya istiwanya kayak gimana, sudah tidak boleh juga. Tidak diperbolehkan juga. Ya. Jadi jangan pernah bertanya kaif, kaifa, kaifiyah. Bagaimana itu nggak boleh. Makanya cara mengimani nama dan sifat Allah itu adalah bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Setiap nama Allah, ini kaidah, setiap nama Allah merupakan sifatnya, tapi tidak setiap sifat dijadikan nama. Misal, nama Allah itu Al-Wahid, berarti sifat Allah Wahid. Nama Allah Al-Ahad, berarti sifat Allah Ahad. Tapi Allah kadang-kadang melakukan sesuatu, namanya sifat fi'liyah. Misalnya apa? Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kemudian ini khairul makirin ini sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Memiliki sifat sebaik-baik pembuat makar. Ini sifat, bukan nama. Maka kita tidak boleh mengatakan seperti ini. Berarti nama Allah adalah Al-Makir. Ini tidak boleh. Faham nggak? Jadi sifat itu perbuatan, sifat perbuatan Allah adalah khairul makirin. Tapi tidak boleh langsung dijadikan nama. Tidak boleh langsung dijadikan nama. Jadi ada nama Allah, ada sifat Allah. Setiap nama pasti sifat. Tapi tidak setiap sifat itu nama. Berapa jumlah nama Allah? La yuhsa, tidak terhitung. Yang tercatat di dalam Al-Quran 99. Dari hadis berapa? Ya cari aja sendiri berapa. Begitu. Ya. Begitupun sifat-sifat Allah tidak terbatas. Berapa banyak sifat Allah? Seluruh nama Allah kan sifat-sifat Allah. Berarti sudah 99 tuh sifat-sifat Allah kan? Maka berarti ada sifat-sifat lain yang kemudian banyak di luar itu semua. Jadi sifat Allah itu banyak. Seperti tadi disebutkan, Al-Ahad, Al-Wahid itu adalah sifat-sifat Allah semuanya. Al-Qadim, Ad-Daim semuanya adalah sifat-sifat Allah. Walaupun kemudian para ulama nanti ada yang menyusun. Ada yang menyusun apa? Menyusun ilmu nama wajib Allah misalnya. Ada yang membagi menjadi 7, ada yang membagi menjadi 13, ada yang membagi menjadi 20. Ini adalah metode untuk mempermudah pemahaman saja bahwa Allah yang kita yakini berbeda dengan Allah yang diyakini orang-orang kafir. Jadi sifat-sifat wajib Allah itu sifat-sifat wajib yang dahulu digunakan oleh para ulama untuk membantah Tuhannya orang-orang kafir. Itu ya. Tapi bukan berarti sifat Allah cuma 20, ini keliru. Sifat Allah cuma 13, sifat Allah cuma 7, tidak. Sifat Allah jumlahnya banyak. Kenapa? Karena setiap nama pasti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah nama dan sifat Allah tidak diketahui oleh makhluknya, namun kita hanya boleh menetapkannya berdasarkan yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah semata. Ini kaidahnya. Kaidah mengambil atau menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh mengambil atau menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang kita bikin nama-nama sendiri. Allah maha apa gitu ya, maha apa. Kita bikin nama sendiri itu nggak boleh. Kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Baik, ini kaidah bagaimana menetapkan nama dan sifat Allah. Kemudian kaidah memahaminya. Kalau tadi menetapkan,
Dari mana sih kita menetapkan nama dan sifat Allah? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita baca Sunnah. Ternyata di sana ada nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Gimana memahaminya? Maka yang pertama, menetapkan nama dan sifat Allah hanya berdasarkan apa yang datang Al-Quran. Jadi yang pertama adalah ditetapkan. Misal ada Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasnya. Sudah, ditetapkan saja istiwa. Allah beristiwa. Ditetapkan. Ditetapkan. Kemudian yang tadi masalah yad, masalah wajah, ditetapkan saja dulu. Ditetapkan saja dulu. Tidak boleh dihilangkan. Setelah ditetapkan, tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena kalau dihilangkan, itu namanya mu'atilah. Mu'atilah itu apa? Tidak mengakui. Misalnya, ada dalam Al-Quran ada lafaz wajah, wajhullah misalnya begitu, wajah Allah. Kalau golongan mu'atilah langsung bilang begini, oh Allah nggak punya wajah. Nah begitu, itu namanya mu'atilah. Jadi menafikan, menghilangkan sifat, ini namanya mu'atilah. Itu tidak boleh. Namanya mu'atilah. Lawannya mu'atilah adalah musyabbihah. Ada kalimat wajah Allah, langsung dia katakan, oh wajah Allah itu kayak wajahnya kita. Nah itu nggak boleh. Menyerupakan dengan makhluk, atau mirip, atau membayangkan, menggambarkan, itu juga tidak boleh. Maka yang kedua, tidak menyerupakan dengan makhluk, walaupun dari sisi lafaz memiliki kesamaan. Lafaznya sama, tapi kaifiyahnya berbeda. Seperti ilmu, manusia berilmu, Allah juga berilmu. Sama enggak ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk? Nah, beda. Tidak boleh menyamakan. Allah punya kudrah, manusia punya kudrah, kemampuan. Tapi sama enggak kudrahnya Allah dan kudrahnya makhluk? Jelas tidak. Jadi jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat, membaca hadis yang menyebutkan Allah itu punya apa, punya sifat apa, tidak boleh dibayangkan. Itu namanya mengkaifiyahkan Allah. Tidak menafsirkannya kecuali dengan penafsirkan salaf. Jadi kalau misalnya kita ingin bertanya maknanya apa, harus kembali ke pemahaman salaf. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita tidak menemukan, sahabat enggak menafsirkan, tabi'in tidak menafsirkan, tabi'ut tabi'in tidak menafsirkan, maka dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Lafadznya seperti itu. Jangan ditafsirkan macam-macam, kecuali salaf menafsirkannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah cari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah. Misalnya di Sahih Bukhari ada bab tauhid. Atau misalnya Imam Bukhari punya kitab tentang asma wa sifat, ya, af'alu khalqil ibad, bisa dikaji juga. Jadi itu riwayah, berdasarkan riwayah. Atau antum buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa misalnya, ketika Ibnu Katsir menafsirkan Walakin halikun ila wajha dan lain sebagainya, maka lihat apa perkataan sahabat, apa perkataan tabi'in, apa perkataan tabi'in. Cukupkan sampai di situ, jangan melihat perkataan ulama setelahnya. Ya. Tapi cukupkan sampai generasi salaf saja, ini lebih selamat. Cukupkan sampai generasi salaf. Jangan ikutin perkataan-perkataan yang tidak ada sumbernya dari salaf. Karena lahirnya banyak kesesatan itu gara-gara orang sudah mulai berani menafsirkan yang tidak pernah ditafsirkan salaf dalam masalah asma wa sifat. Maka lahirlah aliran-aliran yang banyak sekali dalam masalah asma wa sifat ini. Kenapa? Karena salaf nggak pernah menafsirkan, mereka menafsirkan sendiri. Jadi penting bagi kita memahami tafsiran salaf. Kalau kita belum tahu tafsiran salaf bagaimana, diam saja. Diam saja. Kita katakan wallahu a'lam. Selesai. Atau misalnya kita kaji kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama yang mereka diakui apanya? Diakui pemahaman di dalam akidah dan disepakati oleh para ulama. Kemudian tidak membayangkannya dan tidak mencari tahu bagaimananya. Ini namanya bila kaif. Bila kaif.
Jangan dibayangkan dan jangan dicari tahu bagaimana. Kenapa? Ya kita nggak pernah tahu Allah itu bagaimana kecuali kalau kita sudah berjumpa dengan Allah. Masalahnya ada nggak yang pernah berjumpa dengan Allah di sini? Nggak pernah. Terus gimana kita mau membayangkan bagaimananya? Ya. Jangankan membayangkan Allah, membayangkan makhluk saja. Misal, saya nanya, ada yang tahu nggak matanya Mang Udin itu kayak gimana? Antum kan nggak pernah ketemu Mang Udin, yang pernah ketemu Mang Udin itu saya. Bisa ngejelasin nggak? Nggak bisa. Ini makhluk loh. Apalagi Allah. Jadi jangan pernah mengkaifkan Allah dan jangan pernah bertanya kaifnya. Karena bertanya kaifnya nanti akan bikin otak rusak biasanya nih. Kalau sudah mulai bertanya kayak gimana? Nah, udah mulai entarnya kemana-mana jadi filsafat nantinya. Jadi orang-orang yang mikir gitu terus. Wah, akhirnya bingung. Oh, jadi begini sih, jadi begini. Wah, sesat aja sendiri. Gila nanti dia. Iya, nantinya lama-lama gila. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi kalau gila jangan nagih ke saya. Oh, jadi gila Ustaz dia. Gara-gara ngikutin antum katanya. Harus mikirin. Tadi antum bilang coba aja, jadi dicoba sama dia. Coba pikirin. Nggak boleh. Makanya jangan coba-coba ya. Kecuali kalau antum maksa nyoba ya, itu urusan antum. Tanggung jawab antum sama Allah. Kalau mau menyoba. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah pikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya. Kalau kita ingin mentadaburi dan mentafakuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting 4. Yang pertama menetapkan dari Al-Qur'an As-Sunnah. Yang kedua tidak menyerupai atau dalam bahasa Arabnya bila tashbih, tanpa menyerupai. Yang pertama menetapkan dan tidak menghilangkannya. Itsbat wala ta'til. Ini kalau bahasa Arab ya, nomor 1 itsbat wala ta'til. Menetapkan dan tidak menghilangkannya. Yang kedua tidak menyerupai, wala tashbih, tidak menyerupakan. Tidak menafsirkannya kecuali dengan penafsiran salaf. Wala yufassiru illa bitafsiris salaf. Wala yufassiruhu illa bitafsiris salaf. Dan yang terakhir tidak membayangkan serta mencari tahu bagaimananya bila kaif atau bila takyif. Bila kaif atau bila takyif. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kita mudah memahami ayat dan sifat Allah. Ya udah, biarkan saja begitu. Dan sederhana pemahaman terhadap nama dan sifat Allah itu, nggak bikin bingung orang, ya. Dan sederhana saja, sudah. Makanya saya teringat perkataan Agim dalam satu ceramahnya. Beliau mengatakan, nggak usah dipikirin macam-macam sifat Allah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah beristiwa, ya sudah, Allah beristiwa, selesai. Nggak usah antum pikirin kayak gimana ini, kayak gini, nggak usah. Yang bikin pusing antum sendiri. Ya. Yang bikin pusing kan kita sendiri, nah akhirnya. Sudah. Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah, Allah beristiwa di atas arsy, selesai. Jangan pernah membayangkan kalau beristiwa berarti kayak raja duduk di singgasana dong, kayak gitu. Jangan dibayangkan. Bila kaif, tanpa membayangkan. Tanpa membayangkan dan mencari tahu bagaimana. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan matanya. Mausufun bikulli kamalin. Cirinya Allah yang kita yakini mausufun, disifati bikulli kamalin, dengan seluruh sifat yang sempurna. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu suci dari segala kekurangan. Munazzah itu disucikan, an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang kurang. Lemah misalnya. Tidak, makanya ada sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat mustahil. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa huwal qadimu wa ma siwahu hadits. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim. Tadi sudah disampaikan, qadim itu terdahulu, wa ma siwahu hadits, dan tidak ada yang sama, sesuatu yang baru. Wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluk. Dan dia adalah khaliq, selainnya adalah seluruhnya makhluk. Wa kalamuhu qadim kasairi sifat. Dan kalamnya juga qadim, sama seperti sifat-sifatnya terdahulu. Ini nanti berkaitan dengan kalamullah, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk.
Kalamullah ghairu makhluk. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami' makhluqat. Karena Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya Allah itu di mana, ya Allah terpisah dari makhluknya. Allah mengabarkan di atas arsy. Jangan digambarkan di atas arsy itu Allah di dalam arsy, bukan di dalam. Di atasnya maksudnya di luar batas ruang dan waktu. Terpisah dari makhluknya. Fi dzatihi was sifati wal afal. Baik itu dari sisi zatnya, sifatnya, atau juga perbuatan-perbuatannya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim 'uluwan kabira, dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini selesailah permasalahan la ilaha illallah dan juga permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah ini nanti pekan yang datang insyaallah kita lanjutkan ke syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Fi soal ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Paham nggak? Kalau nggak paham tanyakan, supaya nanti diulang sedikit. Kepanasan? Oh, ada yang tanyakan? Dipahami nggak? Intinya sih yang tadi nih, yang ini nih. Intinya yang ini ya. Kaidah memahami sifat Allah itu intinya ini. 4 poin ini aja diingat. Itsbat wala ta'til wala tashbih, la nufassiruhu illa bitafsiris salaf, wala takyif atau bila kaif. Udah selesai sebetulnya. Kalau kita paham 4 poin ini udah selesai. Untuk masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuthbitu bila ta'tili wala tashbihi wala ta'wili wala, maksudnya ta'wil itu tidak sesuai dengan penafsiran salaf. Kalau sesuai dengan penafsiran salaf istilahnya tidak disebut ta'wil. Wala takyif, dan juga tidak mengkaifiatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi nuthbitu wala ta'til wala tashbih wala nufassiruhu ila bitafsiris salaf wala takyif. Selesai sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan. Misalnya ada orang, ngapain kita berbuat baik? Kan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti masalah pemahaman terhadap takdir. Iman yang keenam, rukun iman yang keenam, pemahaman terhadap takdir. Baik. Jadi seperti ini. Pemahaman kita terhadap takdir, betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Ya, kita meyakini itu semuanya. Dan Allah sudah menetapkan semuanya sejak azali. Ini kita mesti meyakini ini semuanya. Tapi kita juga mesti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita khiyar, ikhtiar, pilihan. Memberikan kita qudrah, memberikan kita iradah, memberikan kita ikhtiar. Ini juga harus kita pahami. Allah ngasih kita qudrah, ngasih kita kekuatan. Allah ngasih kita iradah. Apa iradah itu? Kehendak. Dan Allah juga ngasih kita ikhtiar, kemampuan untuk memilih dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya ada orang, ya sudahlah, saya memilih tidak mau beramal, itu ikhtiarnya dia. Iya kan? Iya enggak? Ikhtiarnya dia bukan? Kemudian ketika nanti dihukum dan dia nanti pakai dalil takdir, ya Allah, misalnya dia protes sama Allah misalnya gitu ya. Ya Allah, saya itu di dunia berikhtiar seperti itu kan karena engkau menakdirkan seperti itu, misalnya begitu ya. Mudah sekali jawaban Allah, ya sudah, saya akan menghukummu karena memang sejak zaman azali sudah ditetapkan kamu akan dihukum. Kan jawabannya begitu. Jadi memahami takdir itu tidak demikian, itu pemahaman takdir yang keliru. Makanya ketika ada seorang yang bertanya gitu ya, takdir itu semuanya kehendak Allah dan kita tidak usah berusaha, maka apa yang dilakukan oleh orang yang menjawab, dia ada orang nanya begini. Jadi ini sebetulnya 3 pertanyaan dijawab dengan 1 pertanyaan.
Ada 3 pertanyaan dijawab dengan 1 pertanyaan. Dengan 1 jawaban. Tapi saya lupa 3 soalnya itu ya. Ada yang tahu nggak? Jadi dia bertanya yang pertama masalah takdir. Kita kan udah ditetapkan semuanya oleh Allah. Ngapain kita kemudian berusaha, begitu kan? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita diciptakan dari tanah. Kalau dihukum nanti di neraka. Neraka itu isinya apa? Api. Terus jin diciptakan dari apa? Dari api. Kalau dihukum di neraka. Neraka isinya apa? Kok nggak adil sih manusia di dalam api, jin yang diciptakan dari api juga dimasukin ke dalam api? Emang bisa gitu? Api membakar api gitu ya? Ya bisa. Pertanyaan yang ketiga apa ya? Oh iya, Allah itu ada atau enggak gitu ya? Maka kemudian jawabannya 1 apa? Ditampar dengan 1 jawaban. Plak, selesai. Loh, itu jawabannya. Dia bilang, saya sakit. Tunjukkan bentuk sakitnya kayak gimana, di mana letaknya. Saya nggak melihat sakit antum di mana. Dirasakan sakitnya, dirasakan. Ada nggak bentuknya kayak gimana? Nggak kelihatan. Itulah Allah. Antum jangankan melihat Allah, melihat makhluk yang bernama sakit aja nggak bisa. Jawaban pertama selesai. Ya. Kemudian, kenapa menampar saya? Karena itu ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi antum nggak boleh marah. Itu takdir. Antum nggak boleh marah. Kan antum beranggapan kalau kita nggak perlu berusaha karena takdir sudah ditetapkan. Maka sekarang antum nggak boleh marah. Kenapa? Karena itu adalah keyakinan antum bahwa takdir telah ditetapkan. Dan yang ketiga, jin dimasukkan ke dalam neraka ketika dihukum. Pipi antum kulit bukan? Tangan saya kulit bukan? Sakit nggak? Itulah jin yang nanti dihukum di neraka. Jadi masalah takdir itu seperti itu. Bedanya kita dengan Jabriyah, ada nama golongan namanya Jabriyah. Jabriyah itu orang yang meyakini takdir dari Allah dan kita nggak perlu berusaha. Nah, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Jabriyah adalah kita berkeyakinan bahwa Allah memberikan kita qudrah, iradah dan ikhtiar untuk memilih. Antum bisa milih nggak datang ke sini atau tidur di asrama? Bisa milih nggak? Bisa milih kan? Kenapa antum datang ke sini? Dipaksa? Iradah kan, walaupun agak dipaksakan sedikit ya, karena ini ikhtiar saya. Ya mudah-mudahan walaupun agak terpaksa Allah mencatat sebagai amal kebaikan. Ketika antum berhasil ke sini, itu 100% hasil kekuatan antum atau ada unsur sebetulnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi memahami takdir itu gampangnya begini. Kalau kita lapar dan di depan kita ada makanan, kalau pengen kenyang, makan atau enggak? Kan kalau Allah menakdirkan kenyang mah bakal kenyang, enggak usah makan. Enggak begitu kan? Ya, enggak begitu ya memahaminya ya. Kalau kita pengen kenyang maka makan. Kalau setelah makan kenyang atau tidak dikembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitu. Itu memahami takdir. Sederhana, gitu aja. Enggak usah diperdalam lagi. Kenapa? Karena takdir juga perkara ghaib. Kalau terlalu pokoknya segala sesuatu yang ghaib, kalau terlalu dipikirkan, itu bisa bikin kita gila. Jadi memahami takdir gampangnya tadi. Kalau kita lapar, di depan kita ada makanan, kalau kita ingin kenyang maka makan. Tapi urusan kenyang atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti diam. Sekarang tanya nih orang yang gak mau beramal, kamu masih makan apa enggak sampai sekarang? Tanya sama dia ya. Kalau dia masih makan, berarti dia masih belum yakin sama perkataannya sendiri. Kalau dia konsisten, gak usah makan mulai sekarang, gak usah minum mulai sekarang. Kalau capek gak usah istirahat, kalau ngantuk gak usah tidur. Kenapa? Karena kalau Allah menghendaki antum hilang ngantuknya, hilang ngantuk, hilang capeknya, hilang hausnya, hilang laparnya, hilang lapar. Terus ngapain antum masih makan, masih minum, masih tidur, masih istirahat? Begitu. Jawaban buat orang-orang yang seperti itu dibalik-balikin aja. Ya, begitu. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang tanyakan? Fadhal Ustaz. Antara tauhid misalnya, tauhid ada yang ibu
Taimiyah kan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian Asy'ariyah itu memahami tauhid itu 20 sifat wajib dan di sini ya itu jadi bagaimana itu sebetulnya hanya metode dalam mempelajari saja gitu ya. Mau metodenya Ibnu Taimiyah yang tauhid itu ada 3. Sebetulnya kalau Ibnu Taimiyah enggak 3 ya, 2 ya kalau enggak salah. Tauhid fitulabi wal qasdi dan tauhid fil ibadah, tapi istilahnya tauhid fil ilmi wal itsbati wa tauhid fitulabi wal qasdi. Tauhid ilmu dan tauhid amal istilahnya. Kemudian dipecah menjadi 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Kemudian ada lagi pecah menjadi 4. Rububiyah, uluhiyah, mulkiyah, asma sifat. Ada lagi mau bagi menjadi 5. Ini sebetulnya nggak masalah. Antum mau bagi menjadi 2, 3, 4, 5 nggak masalah. Bukan sesuatu yang pakem gitu ya. Metode saja. Misalnya sifat 20. Ulama-ulama Asy'ariyah ada yang mau bagi menjadi 7 sifat wajib. Ada yang bagi menjadi 13 sifat wajib. Ada yang bagi menjadi 20 sifat wajib. Mana yang benar? Ini metode aja. Metode saja. Bukan sesuatu yang pakem, harus begitu gitu, enggak. Ya. Intinya tauhid itu adalah kita meyakini bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahad dan Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Udah selesai. Selesai kan? Kalau itunya sama, maka sebetulnya sama semuanya. Gak usah diperibet yang lain. Kadang-kadang kita memperibet sesuatu yang sebenarnya nggak ribet. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah begitu? Ya kan? Sebagian di antara kita begitu. Sebagian di antara kita, kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Padahal harusnya cari jalan yang mudahnya. Jadi masalah memahami tauhid itu bebas. Antum mau pakai metode manapun bebas. Yang penting intinya kita meyakini Allah adalah Al-Wahidul Ahad. Saya yakin pengikutnya Ibnu Taimiyah atau pengikutnya Imam Asy'ari pasti sama pemahamannya ini. Iya kan? Ada nggak yang meyakini Allah itu nggak tunggal? Kristen berarti dia. Jadi ini pembagian yang ilmiah, pembagian yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pembagian yang digunakan untuk metode dalam memahami akidah atau tauhid saja. Ya, Al-Wahidul Ahad. Ini yang pertama. Sepakat? Sepakat. Selesai. Berarti kan pembahasan pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Sepakat nggak? Pengikut Ibnu Taimiyah pasti sepakat. Pengikut Imam Asy'ari juga pasti sepakat. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Menurut pengikut Ibnu Taimiyah maknanya demikian, ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Kalau menurut pendapatnya Imam Asy'ari atau pengikutnya Imam Asy'ari, la ma'budu bihaqqin ada tambahan fil wujudi illallah, sama maknanya. Ya kan, sama maknanya. Kemudian yang ketiga, asma sifat misalnya, masalah sifat dan masalah nama. Kita meyakini bahwa nama dan sifat Allah itu berbeda dari makhluknya, betul? Betul. Kita meyakini bahwa nama dan sifat Allah itu harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sama. Enggak boleh menolaknya, sama. 4 poin ini sama. Ya udah selesai. Apa bedanya? Jadi apa bedanya? Apa bedanya terus kemudian? Bedanya adalah memperbesar cabang permasalahan. Biasanya ada beda sedikit diperbesar biasanya nih. Wah, gitu kan? Kelihatannya wah. Sama seperti misalnya begini. Ada yang mengatakan Allah itu ada tanpa tempat. Kalau dipahami ada tanpa tempat, tempat itu maksudnya makhluk, ya betul, Allah di luar makhluk kan? Betul nggak? Allah di luar makhluk. Terus ada yang mengatakan Allah ada di atas arsy, di luar batas ruang dan waktu. Sama nggak? Sama aja sebetulnya. Apa bedanya? Sama-sama di luar makhluk kan? Iya nggak? Sama-sama di luar makhluk kan? Apa bedanya? Yang pasti Allah itu terbebas dari ruang, terbebas dari waktu. Sepakat nggak kalau begini? Sepakat, ya sudah selesai. Sama lagi kan? Sama lagi. Jadi kalau ada kesamaan, kenapa kita pilih yang, kenapa kita pertajam perbedaan? Kalau mau didiskusikan secara ilmiah, silahkan ya. Masalah akidah, masalah fikih, silahkan. Kalau mau didiskusikan secara ilmiah, mana yang paling rojih, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan tersebut membuat kita saling bermusuhan. Ya, selama landasannya ada, selama dari para ulama salafnya ada. Kecuali kalau kita misalnya berhadapan dengan Syiah yang nggak akan ketemu sampai kapanpun. Kita mencintai Abu Bakar dan Umar, Syiah membenci Abu Bakar dan Umar. Makanya Buya Yahya pernah bilang, kalau kita lihatnya Syiah di dunia, betul ada Syiah yang sesat banget, ada Syiah yang sesat saja, ada yang Syiah nggak sesat.
Tapi kalau kita lihat Indonesia, nggak ada Syiah yang sesat kata beliau. Karena semuanya nginduknya ke Syiah Iran dan Syiah Irak, Syiah Libanon. Ini kata Buya Yahya seperti itu. Nggak akan ketemu. Makanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dulu pernah hadir di Qatar, hadir di Emirat, hadir di Iran. Buat apa? Buat menyatukan Sunni sama Syiah. Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya kata beliau katanya. Kenapa? Kita mencintai. Kita kan kalau ada Sayyidina Abu Bakar bilang radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kalau di Iran gimana jawabannya? Laknatullah alaihi jawabannya. Wal a'yadzu billah. Ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Misalnya sama Ahmadiyah, sampai kapanpun nggak ketemu. Ketemu nggak? Nggak akan ketemu sampai kapanpun. Kita meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad Nabi terakhirnya. Sampai kapanpun nggak akan ketemu. Jadi kalau yang sudah jelas-jelas sesat yang seperti itu pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau masih perkara-perkara yang lebih banyak samanya daripada bedanya, insya Allah banyak pertemuan. Insya Allah banyak pertemuan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian. Kalau di Indonesia memang aliran sesat itu kebanyakan ya. Ada yang baru itu nama aliran apa? Rahayu ya, kalau nggak salah. Rahayu itu dia ingin mengembangkan budaya Jawa. Jadi digabungin antara agama Islam, kemudian Hindu-Buddha, pokoknya digabungin pemahamannya nggak jelas lah pokoknya. Mereka bilangnya salam rahayu gitu loh. Yang kemarin mengadakan gerakan lepas jilbab. Wal'iyadzubillah. Kemudian kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa ada Kejawen. Bukan yang Islam yang terpengaruh Kejawen, bukan, tapi Kejawen asli ya. Kalau Kejawen asli itu nggak ada Islam yang sama sekali. Islamnya nggak ada. Itulah di Indonesia banyak sekali. Udah lagi muncul apa lagi? Lia Edan gitu ya. Ngaku jadi siapa? Malaikat Jibril. Nggak jelas lah. Di Indonesia itu subur memang aliran sesat. Nah kalau yang begitu-begitu nggak akan ketemu antum sampai kapan. Diskusi sampai kapan nggak ketemu. Bukan diskusi lawan mereka itu. Nggak bisa, nggak ketemu. Tapi kalau yang perbedaannya perbedaan dalam ruang lingkup ilmiah, silahkan diskusikan tapi jangan mencela. Dan harus paham pemahaman lawan bicara kita itu seperti apa. Pemahaman-pemahaman yang ilmiah harus dibangun. Silahkan kalau mau berdiskusi, tapi jangan sampai jadikan bahan untuk saling bermusuhan. Begitu. Wallahu ta'ala. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Insyaallah. Yang mau nanya? Terakhir. Kenapa Allah mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Kan ada itu. Silakan baca Al-Quran. Ada kan kisahnya iblis meminta izin pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, cari tafsirnya. Alasan sederhananya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia, alasan sederhananya itu. Tapi kan Allah berjanji, silahkan iblis kalian goda manusia. Kalian bisa menggoda manusia illa yang gak bisa digoda iblis siapa? Siapa? Yang gak bisa digoda oleh iblis? Illa ibad. Bukan solehin, bukan. Ada satu golongan yang nggak bisa digoda oleh iblis. Siapa? Ibadah. Mukhlasin. Masya Allah, barakallahu fikum. Mukhlasin. Jadi Allah berjanji, bahkan silahkan iblis kamu goda silahkan. Tapi ada satu golongan yang akan bisa kalian goda. Siapa? Mukhlasin, orang-orang yang telah diberikan kemampuan untuk bisa ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harusnya berdoa supaya bisa dimurnikan, termasuk golongan dalam orang-orang yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murnikan akidahnya, dimurnikan ibadahnya, dan juga dimurnikan keikhlasan kita supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Jadi sebetulnya kalau setan menggoda atau tidak, orang yang bermaksiat itu akan tetap ada. Buktinya apa? Buktinya bulan Ramadan. Ada nggak yang maksiat? Ada nggak? Ada. Dan setan menggoda atau tidak, mukhlasin itu tetap
taat. Kenapa? Karena kaidah syaitan itu dha'ifa, lemah. Terus yang membuat orang bisa maksiat itu karena godaan setannya bukan semata-mata karena godaan setan, tapi karena hawa nafsunya. Begitu ya. Jadi sebetulnya Allah mengizinkan iblis ya itu cuma buat godaan ecek-ecek lah, silakan aja sok lah. Terserahlah kamu mau ngapain aja terserah, gitu kata Allah, gitulah kurang lebih. Kan iblis pengen, ya Allah, kalau misalnya engkau akan menghukum saya di neraka, saya pengen goda manusia. Ya kasarnya begini, ya terserah lu dah, ngapain aja. Nggak penting, lu mau goda mau kagak, orang-orang mukhlasin itu nggak akan kegoda. Lu mau goda mau kagak, orang-orang yang pengen sesat pasti sesat kok. Terserah lu dah, terserah, gitu aja. Jadi sebenarnya nggak penting-penting amat gitu, dia menggoda atau enggak gitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya walaupun si iblis ini akhirnya berusaha keras juga kan. Ya, berusaha keras juga. Khair, fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدني منك علما وأنلني منك فهما قم إلى العلم هلما وابتغ المجد مهما.